Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Nurdiana, NIM 182200041. Di sini saya akan menjawab 5 soal eh, 5 soal untuk ujian tengah semester. Soal nomor 5 tentang pengertian firma, tanggung jawab anggota, tata cara pendirian, status hukum, dan berakhirnya firma. Nah, pengertian firma yaitu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan atas nama bersama. Kemudian tanggung jawab dari firma itu merupakan tanggung jawab renteng, yang berarti semua sekutu memiliki tanggung jawab atas nama perusahaan. Nah, dalam artian jika firma mengalami sebuah kepailitan atau memiliki hutang, maka yang berhak menanggung adalah semua sekutu yang di dalam firma itu. Nah, untuk memenuhi hutang dari firma, maka yang dapat dilakukan firma adalah yang pertama menggunakan kas yang dimiliki oleh firma. Namun, jika kas tersebut tidak bisa memenuhi dari hutang firma tersebut, maka semua pihak firma harus menggunakan harta pribadinya untuk memenuhi dan melunasi semua hutang-hutang firma. Kemudian status hukumnya yaitu tidak berbadan hukum. Nah, selanjutnya berakhirnya firma. Berakhirnya firma telah ditentukan di dalam pasal 1646 KUH per ada 5 perkara. Yang pertama, jika jangka waktu firma telah berakhir, maka firma dapat dibubarkan. Terus kedua, adanya pengunduran dari sekutu firma. Ketiga, musnahnya barang atau telah selesainya usaha firma. Terus keempat, adanya kehendak dari sekutu. Kemudian yang kelima, ada sekutu dari firma ada yang meninggal atau di dalam pengampuan, atau firma telah dinyatakan pailit, maka firma tersebut dapat dibubarkan. Kelima yaitu apakah hukum membenarkan UD atau badan usaha yang tidak berbadan hukum? Nah, jawabannya yaitu iya, badan hukum membenarkan adanya UD ataupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Namun, dalam ketentuannya tidak diatur secara langsung di dalam KUH per, akan tetapi bisa dilihat di dalam Undang-Undang tentang Wajib Pajak Nomor 3 Tahun 1982. Nah, kemudian jika benar, pada kondisi bagaimana UD dianggap di dalam hukum? Jika UD atau badan usaha yang tidak berbadan hukum telah didaftarkan di Desperindak setempat. Namun, perusahaan perseorangan boleh juga tidak didaftarkan. Dengan catatan biasanya yang terjadi di masyarakat yang tidak didaftarkan adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum yang kategorinya masih kecil, seperti usaha di toko atau usaha kaki lima. Namun, kemudian di dalam masalah kontrak, yang menjadi tanggung jawab dalam kontrak dan yang melakukan kontrak adalah pemilik dari perusahaan perseorangan atau UD dengan pihak lain, sehingga dalam masalah wan prestasi, jika terjadi wan prestasi, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik dari perusahaan perseorangan tersebut, karena perusahaan perseorangan atau UD ini pada dasarnya adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang, perorangan, sehingga yang memiliki tanggung jawab penuh yaitu pemilik dari perusahaan tersebut. Nomor 2, ada seseorang yang ingin mendirikan UD namun belum ingin mendaftarkannya. Nah, jawabannya pada dasarnya UD itu tidak harus didaftarkan, namun jika didaftarkan maka akan memiliki kekuatan hukum. Mengenai tentang pendaftaran, dalam proses pendaftaran UD ternyata belum ditetapkan secara resmi. Maka dalam prosedur pendaftaran harus disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kebiasaan dari masyarakat setempat yaitu yang pertama meminta izin kepada kepala kantor departemen
dan perdagangan setempat. Kemudian juga harus meminta izin terkait tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat. Nah, mengenai tentang biaya pendaftaran, biasanya itu sesuai dengan wilayah daerahnya masing-masing. Mengapa PT dapat menjadi subjek hukum seperti halnya orang. Nah, karena PT adalah badan usaha yang berbadan hukum, maka perusahaan PT tersebut mampu menjadi subjek hukum sama halnya orang. Jika PT ingin melakukan sesuatu, maka yang bertanggung jawab adalah PT-nya sendiri. Seperti halnya jika PT mengalami kebangkrutan, maka yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebangkrutan tersebut adalah dari pihak perusahaan. Nah, pandangan tentang Islam mengenai hal ini, Islam memandang PT tersebut adalah badan usaha yang baik dan tidak melanggar adanya hukum-hukum dan tata aturan yang terdapat di dalam Islam.